di mata kuliah Teknologi Perlindungan Tanaman. Di semester ini kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-9. Oke. Teman-teman semuanya, saya mohon izin dulu untuk presensi ya. Nanti ketika saya panggil namanya langsung menghidupkan mikrofon ya. Muhammad Taulut hadir, Hadir, Bu. Muhammad Hussein, Hadir, Bu. Habib Hussein Al-Azizi, Hadir, Bu. Dwi Sutiono, Dwi Hadir, Bu. Sutiono hadir. Hadir, Bu. Oke, Eka Anitya, belum. Muhammad Arifin Ilham, Hadir, Bu. oke, Bagja Satria, Hadir, Bu. hadir. Rahmat Febrianto, Hadir, Bu. Lutfi Karisma, Hadir, Bu. Faza Ainun Naim. Hadir, Bu. Sudah bergabung Faza? Sudah ya? Sudah. Umi Ziadatul, Hadir, Bu. oke. Eli Nur Halimah, Hadir, Bu. Rahmatika Faiza, Hadir, Ibu. belum. Revi, Hadir, Bu. oke. Baik, terima kasih ya, beberapa mungkin terlambat masuk kelasnya. Ya, kita tunggu nanti beberapa menit lagi. Kemudian kita masuk ke materi pertemuan ke-9 ya. Jadi kemarin dalam mata kuliah Teknologi Perlindungan Tanaman ini 7 pertemuan akan membahas tentang hama tanaman ya. Kita sudah lewati kemarin di 7 pertemuan pertama, dan 7 pertemuan berikutnya akan membahas tentang penyakit tanaman. Nah, ini nanti teman-teman monggo di anu ya, bukunya untuk referensi ya. Kita bisa menggunakan buku pengantar ilmu penyakit karangan Haryono Sumangun ya, dan bisa juga membaca buku saya dan teman-teman, apa namanya, judulnya Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman. Nanti di dalam mata kuliah ini akan membahas mengenai apa definisi penyakit ya di pertemuan ke-9 ini, kemudian nanti pertemuan ke-10 ada tentang ketahanan tanaman, sampai nanti di akhir akan membahas mengenai pestisida ya, kaitannya dengan pengendalian penyakit tanaman ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak melupakan materi-materi yang kemarin kita pelajari di UTS ya. Saya coba izin share screen dulu. Baik, kalau kemarin kita membahas tentang hama ya, masih ada yang nggak ingat, yang ingat tentang hama itu apa? Yuk, siapa yang mau menjawab? Atau seberapa pentingkah mempelajari tentang hama begitu? Saya, Bu. Baik, silakan Mas Arifin. Bahwa merupakan serangga yang merugikan petani secara ekonomi, Bu, dalam aktivitas hidupnya menjadi parasit bagi tanaman, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari hasil tanaman itu sendiri, Bu. Oke, jadi dia lebih tepatnya merusak ya, merusak tanaman karena aktivitas hidupnya ya, jadi dia merugikan. Nah, bagaimana dengan penyakit tanaman kira-kira ya, apakah dia sama merugikannya atau tidak gitu ya, dengan kaitannya dengan tanaman? Mari kita coba ya, kita cek satu-satu ya, apa yang kira-kira berbeda atau tidak gitu ya dengan materi-materi yang kita bahas sebelumnya ya. Capaian pembelajaran ya dari pertemuan kali ini, teman-teman mahasiswa ya diharapkan mampu nanti menjelaskan tentang pengertian penyakit. Di dalamnya nanti akan ada banyak sekali istilah-istilah ya mengenai penyakit tanaman. Nah, tolong nanti dipelajari ya, dipahami supaya nanti ketika kita lakukan evaluasi terhadap materi perkuliahan hari ini, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nah, kira-kira kalau lihat dari gambar ini ya, ini ada ilustrasi atau animasi begitu mengenai manusia ya atau orang ya yang sedang sakit begitu. Tanda-tandanya ada demam,
ada sakit kepala, ya, ada batuk begitu, ada sakit tenggorokan dan sesak napas gitu. Benar nggak ini? Kalau saya katakan ini adalah orang yang sakit, betul atau tidak ya kira-kira ya? Betul, Bu. Betul ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa apa istilahnya ya, beberapa indikasi begitu ya, atau tanda yang di luar normalnya begitu. Ya, kalau orang normal itu mungkin ketika demam itu sampai misalkan suhu tubuhnya sampai 39 atau 40 begitu ya, 40 derajat Celcius. Nah, kalau kita yang normal kan tidak sampai begitu. Ya, nah ini kita analogikan nanti ke penyakit tanaman ya. Kita kalau sakit itu ada yang namanya bersin ya, ada yang namanya demam. Nah, itu kan merupakan gejala ya atau sesuatu yang bisa kita katakan bahwa ini di luar normalnya gitu ya. Nah, ini sama saja dengan yang penyakit tanaman ya. Keadaan yang seperti itu akan membuat tidak normal bagi tanaman ya. Nah, ini semua ya pada saat budidaya tanaman itu semuanya akan terkendala atau mengalami apa istilahnya ya, mengalami kendala ya gitu ya, karena akibat adanya si penyakit tanaman. Ya kita lihat di sini ada contohnya tanaman teh ya. Tanaman teh ini ketika sudah terserang cacar daun teh ini nama penyakitnya ya. Yang ini belendung-belendung ini adalah cacar daun daun teh ya. Nah ini yang ini ya, yang ini. Kalau ini dilihat dari bawah daunnya ini akan muncul semacam benjolan berwarna putih begitu ya. Jadi akan eh, merusak yang jelas ya, merusak pada daun teh. Padahal daun teh itu adalah produk utama dari tanaman teh ya, yang kita minum sehari-hari itu ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lihat di sini ya, kita mulai dari tadi yang apa namanya penyakit tanaman ya. Ada tadi ya proses yang terganggu begitu ya kalau kita analogikan dengan gambar yang ada di depan tadi ya ada bersin ada apa namanya demam ya itu adalah proses metabolisme yang merugikan ya pada manusia. Nah kalau pada penyakit tumbuhan ini bisa kita katakan bahwa penyakit tumbuhan itu adalah satu rangkaian proses fisiologis yang merugikan. Apa saja proses fisiologisnya misalkan yang tadi ada ketika ada muncul apa namanya penyakit pada daun ya proses yang diganggu adalah misalkan fotosintesis ya yang disebabkan oleh rangsangan terus-menerus oleh suatu penyebab primer. Nah, ini tiga kata kunci ya yang sudah saya highlight warna kuning ya. Ini ketika kita mendefinisikan penyakit tumbuhan ini harus ada ya. Jadi proses fisiologi yang pertama yang merugikan yang disebabkan oleh rangsangan terus-menerus. Bu, kalau misalkan tidak terus-menerus, apakah tidak termasuk penyakit? Betul, ya. Jadi kalau misalkan hanya apa istilahnya tidak sampai berulang begitu, ya, terus-menerus, nah ini tidak termasuk ke dalam penyakit yang disebabkan oleh penyebab primer, ya. Nah ini penyebab primernya apa saja, teman-teman? Ya, bisa dari beberapa golongan ya. Penyebab primer ini bisa juga apa namanya bisa juga dikatakan patogen ya istilahnya ya. Penyebab primer itu bisa juga disebab apa namanya disebut dengan patogen ya. Nah, dalam penyakit tanaman itu ada yang penyakit biotik dan juga ada yang penyakit abiotik. Nah, yang kita dalami ya dalam mata kuliah teknologi perlindungan tanaman ini lebih khusus ke penyakit yang biotik ya. Jadi dia disebabkan oleh makhluk hidup begitu. Ya, yang kita sebut misalkan ada golongan jamur, ada golongan bakteri, ya, ada golongan eh betul virus, ya. Nah, ada beberapa yang sudah kenal dengan patogen, ya. Nah, ini ya kemudian dari rangkaian fisiologis yang terus-menerus dan merugikan yang disebabkan oleh penyebab primer itu akan membentuk atau akan menunjukkan satu apa istilahnya ya, kenampakan ya akibat dari manifestasi oleh si apa, aktivitas patogen yang merusak proses fisiologi sehingga muncullah yang namanya gejala. Nah, gejala ini tadi kalau kita lihat di manusia ini ada demam dan lain-lain. Nah, kalau di tanaman ada yang namanya nekrosis. Misalkan teman-teman pernah melihat
daun yang berubah warna ya. Misalkan daun itu normalnya adalah daun yang berwarna hijau begitu, ya hijau pekat misalkan. Ya, nah nanti akan muncul misalkan ada bercak-bercak berwarna kuning. Nah, itu juga bisa disebut dengan gejala. Atau misalkan ada eh, akar ya, akar yang apa istilahnya membentuk benjol-benjol ya, benjolan gitu ya. Kalau di penyakit itu namanya puru akar misalkan, ya itu juga bisa ya. Tapi akan berbeda dengan perakaran tanaman yang ada rhizobiumnya, ya itu bukan penyakit kalau ada rhizobiumnya, ya. Justru itu nanti akan apa istilahnya memberi dampak positif ya bagi tanaman, ya. Itu kalau teman-teman eh, apa istilahnya mendefinisikan penyakit, ya. Harus ada tiga kata kunci yang sudah saya buat ini, ya. Nah, bagaimana? Ya, apakah penyakit tanaman itu secara biologi dan ekonominya merugikan? Coba kita lihat pada gambar berikut. Ya, ini adalah saya sandingkan antara tanaman sehat dan yang sakit, supaya nanti teman-teman ke depannya bisa apa istilahnya ya, ketika kita bertemu misalkan atau melihat di lapangan langsung, ya, bagaimana caranya kita membedakan tanaman yang sehat dan yang sakit adalah melihat gejala ya atau perubahan begitu dari yang normalnya ya. Jadi yang sebelah sebelah maaf sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini adalah tanaman yang sehat dan yang sebelah kanan adalah tanaman yang sakit ya. Nah, ketika tanaman ini sakit sudah muncul yang namanya gejala ya. Nah, di dalam gejala ini adalah ciri bahwa mereka ya atau tanaman ini sedang mengalami proses fisiologis yang abnormal begitu. Ya. Secara biologi ini pasti merugikan, ya. Pasti akan ada proses metabolisme yang terganggu, ya. Nah, coba kita lihat pada tanaman yang sakit ini, ya. Jelas ini akan ada perubahan pada kadar klorofil pada daun, ya. Karena sudah apa istilahnya berkurang ya ini ya, sudah ada terjadi klorosis begitu ya. Bagaimana dilihat dari sisi ekonominya? Kalau misalkan tanaman yang normal seperti ini yang menghasilkan misalkan lebih banyak nanti hasil hasil buahnya ya karena proses fotosintesisnya tidak terganggu dari sisi biologi. Untuk tanaman yang sakit ini pasti akan ada penurunan dari sisi apa istilahnya produktivitas di si atau produksinya begitu ya. Mungkin saja nanti tanaman cabai ini akan berbuah tapi buahnya tidak normal gitu ya. Mungkin dilihat dari sisi panjang buahnya atau bobot buahnya begitu ya, pasti akan ada perubahan. Nah, dalam dunia penyakit tanaman ya bisa juga disebut dengan atau cabang ilmunya ya bisa juga disebut dengan fitopatologi. Nah, berikutnya, kapan kira-kira penyakit muncul ya teman-teman ya? Di sini ada dua konsep terjadinya penyakit yang penting sekali kita pelajari. Yang pertama adalah konsep segitiga penyakit. Konsep segitiga penyakit ini menjelaskan ya, atau menunjukkan bahwa yang namanya penyakit itu tidak serta-merta terjadi. Ya, ada kaitannya antara tiga komponen penting. Yang pertama adalah inang. Inang ini kaitannya nanti dengan atau arahnya nanti akan mengelompokkan inang menjadi beberapa kategori. Ada inang yang rentan, inang yang tahan, inang yang toleran, dan inang yang tahan begitu atau kebal gitu. Ya. Berikutnya yang paling penting adalah patogennya. Bagaimana patogen ini ya? Apakah derajat kemampuan dalam apa istilahnya menyebabkan penyakitnya tinggi begitu ya. Nah, derajat kemampuan ini bisa juga disebut dengan virulensi ya. Tadi saya katakan banyak sekali istilah-istilah yang baru yang akan muncul ya ketika kita mempelajari apa namanya penyakit tanaman ya. Berikutnya ada yang namanya lingkungan yang kondusif ya. Di dalam gambar ini ya di dalam gambar ini ada segitiga yang di dalamnya berwarna apa ini hijau ya. Jadi tidak semuanya bisa terjadi penyakit
ya. Meskipun ada irisan-irisannya begitu ya antara tiga komponen yang ada pada segitiga penyakit. Nah, mohon maaf, kapan terjadinya penyakit ya? Penyakit itu akan terjadi ketika patogen dalam keadaan yang virulensinya tinggi, kemudian inangnya itu adalah inang yang rentan dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Bagaimana maksudnya lingkungan kondusif ya? Lingkungan kondusif ini adalah lingkungan yang mendukung patogen untuk berkembang biak atau menembus begitu ya, menembus atau menginfeksi si apa namanya tanaman. Ya, misalkan ketika satu patogen ya berada pada permukaan daun begitu ya, tapi dia kekurangan yang namanya air begitu ya. Nah, itu lingkungannya tidak kondusif bagi pertumbuhan patogen. Ya, kemungkinan meskipun dia sudah ada pada jaringan, pada permukaan tanaman ya belum tentu dia mampu menginfeksi eh, apa namanya jaringan atau permukaan daun tersebut ya. Karena yang namanya patogen juga membutuhkan apa istilahnya cara tumbuh ya sama dengan tanaman ya tidak semuanya bisa misalnya bertahan ya pada jaringan tanaman sehingga yang namanya konsep segitiga penyakit ini menggambarkan bagaimana penyakit itu bisa terjadi ya. Berikutnya ada yang namanya eh, piramida penyakit ya. Berbeda dengan konsep yang segitiga penyakit tadi itu lebih apa istilahnya ya lebih sederhana begitu ya. Nah, kalau dalam piramida penyakit ini dia memasukkan atau apa ya istilahnya, menambahkan komponen ya, komponen yaitu komponen manusia, gitu, ya. Nah, ini manusia ini sangat penting peranannya pada konsep piramida penyakit ini kaitannya dengan bagaimana manusia memanipulasi begitu ya, sehingga populasi penyakit pada satu luasan tanaman tidak membesar begitu ya populasinya tidak bertambah tentu akan ada apa istilahnya waktunya ya rentang waktunya ya di sini dikatakan konsep piramida ini menerangkan proses terjadinya penyakit pada populasi tanaman. Nah, bagaimana manusia kok bisa ya menjadi faktor penting itu diletakkan di puncak ya puncak piramidanya atau limas begitu ya bisa juga disebut dengan limas penyakit ya. Nah, ada nggak teman-teman yang bisa menjawab kenapa manusia ya diletakkan di atas atau di puncaknya piramida ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba, monggo silakan. Ini kan dalam dalam konsep piramida penyakit ya. Ini manusia ini diletakkan di atas nih. Katanya ini faktor dominan katanya. Ya manusia itu menjadi faktor dominan terjadinya atau dia bisa apa istilahnya mengatur katanya ya. Nah, bagaimana caranya manusia mengatur? Ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Berpendapat itu uh, manusia menjadi faktor dominan terpuncak karena dalam hal ini manusia bisa menekan maupun bisa juga menjadi penyebar. Penekan dalam hal ini adalah ketika manusia Suaranya kurang besar, menggunakan Mas Rahmat. Facebook. Apakah sudah terdengar ini? Ya, kurang besar suaranya. Oh ya, cek cek, halo. Ya, boleh. Oke, manusia menjadi dominan karena manusia dapat menekan maupun menyebarkan. Menekan dalam hal ini ketika manusia menggunakan metode pengendalian tertentu baik secara perangkap maupun kimiawi dan hayati dan sebagainya untuk menekan perkembangan penyakit. Sedangkan manusia juga bisa menjadi penyebar ketika manusia berpindah dari satu ke lahan yang lain yang nanti bisa menyebarkan penyakit ke tanaman lain. Oleh karena itu faktor manusia di sini dominan itu. Oke, ya mungkin audionya kurang clear ya, Mas Rahmat ya. Tapi saya menangkap ada beberapa kata seperti pengendalian, ya. Jadi manusia yang mengendalikan eh, apa istilahnya laju perkembangan penyakitnya begitu, ya. Ada lagi yang lain mungkin bisa menambahkan berpendapat mengenai apakah atau mengapa begitu, ya. Kok manusia itu berada di puncaknya si piramida penyakit. Monggo silakan.
Ya, izin berpendapat, Bu. Jadi, Silakan Mas Salut. manusia itu kan sebagai pengatur untuk kita melakukan suatu budidaya tanaman. Nah, kita itu bisa mengatur mengenai apakah nanti tanaman inang yang kita gunakan itu dapat tahan terhadap patogen atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita mengatur agar lingkungan tersebut dapat mendukung pertemuan dari patogen atau tidak. Dan juga eh, kita bisa melakukan pengendalian uh, patogen buat jadi intinya itu manusia itu sebagai pengatur itu nanti tanaman inangnya, kemudian lingkungannya dan juga cara untuk mengendalikan patogen tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Salut dan Mas Ahmad ya untuk jawaban yang cukup baik ya. Jadi manusia itu memang memberikan apa istilahnya ya, memberikan atau menjadi faktor yang paling dominan ya karena kita sebagai manusia atau petani begitu ya dalam hal ini ya yang membudidayakan apa istilahnya membudidayakan tanaman ya adalah faktor yang paling penting dalam menjaga populasi penyakit atau kehadiran penyakit bahkan ya tidak berkembang atau tidak meluas begitu ya sehingga dalam konsep PHT pun ya manusia itu menjadi apa istilahnya pengambil keputusan begitu ya sehingga yang namanya monitoring itu sangat penting bagaimana kita mencegah hadirnya si patogen ya misalkan kita juga mengembangkan beberapa atau misalkan kita apa istilahnya dari awal ya, dari pengendalian yang namanya atau menyediakan atau mengaplikasikan teknik budidaya kita sebaik mungkin ya, misalkan dengan sanitasi lahan ya, itu juga sudah apa istilahnya merupakan pencegahan terjadinya penyakit apapun ya. Ini dua konsep yang harus teman-teman ingat ya mengenai pengendalian mengenai terjadinya penyakit. Berikutnya ini ada beberapa istilah ya, ada eh, apa istilahnya penyakit tanaman ya. Yang pertama ada patogenisitas. Patogenisitas ini adalah kemampuan untuk menimbulkan penyakit ya. Arahnya ini ke virulensi dari si eh, patogen ya. Bagaimana misalkan kita melihat ya virulensi ya. Kalau sederhananya ya kita ambil dulu begitu ya patogen misalkan yang ada di lapangan ya. Tadi misalkan kita melihat ada kalau teman-teman lihat ya biasanya tuh tanaman cabai itu sering sekali terserang penyakit ya. Biasanya ada di eh, apa itu ibu-ibu ya, ibu-ibu di warung itu ya kalau jualan cabai itu pasti banyak yang busuk begitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan misalkan ada bintik-bintik hitam ya. Nah, itu biasanya diserang oleh jamur ya. Nah, jamurnya ini bisa kita apa istilahnya itu bisa kita ambil begitu ya. Bisa kita ambil, bisa kita isolasi ya istilahnya ya diisolasi patogennya di media biakan ya, media buatan, tapi tidak semua patogen itu bisa dibiarkan di media buatan ya. Ada beberapa sifat yang melekat pada patogen ya. Nah, itu nanti bisa kita lihat virulensinya kita ujikan begitu. Ya, kita ujikan ke tanaman cabai atau buah cabai yang sehat. Nah, kira-kira misalkan dalam rentang waktu 7 hari sampai 14 hari, mana misalkan patogen yang menimbulkan gejala yang paling cepat. Itu ukuran sederhananya. Ya. Nah, berikutnya untuk menggambarkan hubungan antara patogen dengan tanaman, ya tadi ada sudah saya singgung ya mengenai tanaman itu ada yang namanya rentan, ya ada yang namanya toleran, ada yang namanya tanaman tahan, ya atau resisten, ada juga yang kebal begitu, ya. Nah, ini merupakan pengukuran sampai seberapa jauh kita dapat mencegah masuknya atau pertumbuhan berikutnya dari patogen ke dalam jaringannya, ya. Nah, di sini teman-teman kita berkenalan dengan yang namanya gejala. Ya, tadi di awal gejala itu adalah apa istilahnya ya, sesuatu yang nampak begitu ya, sesuatu yang tampak ya, yang itu adalah hasil dari apa istilahnya manifestasi ya, reaksi fisiologis yang terganggu tadi ya oleh serangan si patogen ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, di gambar 20 ini ada gejala puru akar ya yang disebabkan oleh nematoda. Nah, ini patogennya ya. Nematoda Myeloidogen. Ini apa istilahnya gejalanya ya pada perakaran tanaman itu muncul seperti bintil-bintil ya yang berwarna kuning ya hampir mirip dengan rhizobium ya hampir mirip tapi berbeda ya
berbeda bintilnya. Nah, ini gejala khas serangan apa ini? Serangan virus ya, serangan virus pada tanaman apa ini? Apa kira-kira itu? Tembakau ya, tanaman tembakau. Nah, ini virus ya, mosaik pada tanaman tembakau ya. Berikutnya, nah ini beberapa gejala ya, beberapa gejala tanaman yang saya ambil dari buku ya, yang di apa istilahnya dikelompokkan ya menjadi nekrosis, hipoplasia dan hiperplasia ya. Jadi kalau dia nekrosis ini dia lebih ke kematian protoplasma ya pada jaringan daun atau jaringan tanaman apapun itu ya, yang nantinya akan muncul dan dia dibedakan menjadi dua ya, plesio nekrosis dan holonekrosis ya. Ini ada layu gejalanya ya. Bisa juga ada yang busuk, ada yang mati ujung, ya, ada yang kanker, misalkan kanker batang pada tanaman jeruk misalnya, ya. Kemudian ada hipoplasia. Ini hipoplasia ini pertumbuhannya terhambat begitu ya. Ada yang kerdil ya atau yang rosetting. Kalau rosetting ini dia daun pertumbuhan daun yang tidak sempurna pada bunga mawar ya. Sehingga daunnya nanti berbentuk seperti apa istilahnya bunga ya, padahal itu adalah daun. Ukurannya lebih kecil gitu. Ya. Berikutnya ada yang hiperplasia. Hiperplasia ini banyak ya, banyak juga ada gigantisme, ada pada ada keriting ya, ada kudis ya, ini bukan kudis pada manusia tapi ya beda ya. Berikutnya ada apa ini? Proleptik ya, prolepsis juga demikian ya. Nah, ini gejala tadi sudah disampaikan ya. Ini gejala nekrosis ya, ada pada gejala antraknosa ya, yang sering kita lihat ya. Di buah cabai itu ada yang ditandai ya, gejalanya khas ya kalau penyakit antraknosa ini ya. Gejalanya khas ya, ada eh, bagian bagian buahnya itu nanti akan melekuk ke dalam gitu. Ya, nah itu yang sering ya. Kalau antraknosa ini banyak sekali inangnya ya. Ada yang cabai, ada yang pepaya ya. Nah, itu kalau pepaya itu lebih lebih kelihatan dia ya, lekukan-lekukannya itu. Ya, semakin matangnya buah ini akan semakin parah ya. Kalau yang antraknosa ini ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada rosetting ya, ada bunga mawar yang apa istilahnya ini mengecil daunnya begitu ya. Ini padahal ini adalah daun loh ini ya. Sedangkan ini adalah kelopak bunga mawarnya ya. Terlihat seperti banyak kelopak bunga ya, padahal itu adalah daun. Ya. Ini adalah gejala hiperplasia ya. Contohnya ini ada puru akar ya yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens ya. Jadi dia sebagai patogen di sini ya. Ini beberapa pustaka referensi teman-teman yang bisa dibaca nanti ya untuk memperdalam materi hari ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Kita buka diskusi sebentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah bisa dipahami oleh teman-teman ya untuk yang tentang pengantar begitu ya, pengantar tentang penyakit tanaman ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya berarti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Eh, untuk apa ya istilahnya mengetahui ya ketercapaian tadi ya, ada kemampuan akhir yang harus di apa istilahnya harus dicapai ya oleh teman-teman. Kita evaluasi sebentar ya, akan saya berikan Google Form kepada teman-teman semuanya nanti diisi. Saya izin stop dulu screen-nya ya. Nah ya, share di grup kuliah ya untuk Google Form-nya tolong diisi. Oke ya, sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya dari teman-teman semuanya. Oke, Eh, teman-teman, jika tidak ada lagi pertanyaan ya terkait materi hari ini, saya rasa kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi hari ini. Saya cukupkan dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.